Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersu Benarif, dan rekan saya. Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda di pagi hari ini. Mas Hersu kayaknya sudah agak cerah gitu setelah kemarin dihajar oleh COVID ya Mas Hersu. Mudah-mudahan sudah makin membaik gitu. Insya Allah kita berdua sekarang ini menjadi survivor gitu COVID. Mbak Agi lebih senior dari saya dalam soal COVID ya, karena kena duluan dan kelihatannya masih dampaknya sampai sekarang masih batuk-batuk ya, Mbak ya. Iya betul, dan itu biasa kata dokter demikian. Oke. Saya merasa saya hari ini sudah I feel good gitu. Nah, tenggorokan masih gatal tapi tidak sakit. Kemarin demam-demam juga sudah hilang. Dan yang paling penting saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada para viewer kita lewat doa-doanya itu. Saya membaca banyak sekali doa itu baik di Rocky Green Official, di Hersu Beno Point, juga di Out Record. Dan doa-doa itu saya kira salah satunya membuat proses penyembuhan kami berdua ini insya Allah juga cepat begitu ya. Tetapi saya juga disadarkan oleh banyak teman juga bahwa dengan sakit itu kalau kamu bersyukur dosanya akan berkurang gitu. Amin. Ya, karena saya jujur saya ini termasuk orang yang jarang sakit gitu. Nah jadi ketika kemudian saya kalau diingatkan itu, lah kapan dosa saya berkurang kalau saya nggak pernah sakit kan gitu. Jadi proses ini saya syukuri saja dan alhamdulillah kita masih tetap bisa terus menjumpai Anda walaupun dengan kondisi saya kira tidak sepenuhnya fit, tetapi saya kira semangat kita tetap sehat untuk menjumpai Anda semua. Nah, seperti biasa saya akan bersama Mbak Agi mengajak Anda untuk membaca berita di balik berita. Ini banyak sekali fakta-fakta yang bermunculan. Anda bisa mendapatkan informasinya di berbagai media, tetapi kami mengajak Anda untuk membaca ada apa sih di balik berita itu. Kan itu ya Mbak ya. Iya, betul. Oke. Apa saja yang Anda tawarkan Mbak pada teman-teman untuk kita bahas hari ini? Ada cuitan atau komentar dari Giring tentang Pak Anies ya, itu menarik, sepertinya membuka front lagi nih gitu. Lagi nih, oke. Terus? Iya, terus kemudian dan kita ikut berduka juga ada kasus pertambangan di Parigi Montong yaitu di Sulawesi Tengah yang memakan korban jiwa seorang pemuda, itu Mas Hersu. Yang lain lagi mungkin apa ada lagi Mas Hersu? Saya kira Wadas masih terus berlanjut ya, Wadas masih berlanjut dan ini sepertinya memang konflik agraria ini di mana-mana itu berlangsung luar biasa masif dan kebanyakan itu dikaitkan kalau di Jawa ini kelihatannya berkaitan dengan proyek atas nama proyek strategis nasional. Tapi kalau di daerah itu industri ekstraktif biasanya yang berkaitan dengan konflik agraria mulai dari soal tambang, perkebunan dan sebagainya gitu. Nah ini Parigi Mutong ini kelihatannya jauh lebih mengejutkan ya dibandingkan dengan Wadas ya. Iya, betul. Korban yang tewas ditembak dan kedua kemudian itu ternyata kalau di Wadas itu bukan hanya, nggak boleh juga saya menyebutnya hanya perkebunan warga yang mau dilibas untuk penambangan batu andesit. Kalau di Parigi Mutong itu sampai ininya Mbak ya, sampai pemukiman dia yang diberikan izin untuk ditambang oleh perusahaan emas itu ya Mbak ya. Iya, kalau klaim dari warga dan kemudian klaim dari LSM ini yang seru sekali ya di media sosial, itu demikian Mas Hersu, mereka merangsek sampai ke pertanian, perkebunan, dan wilayah pemukiman warga. Nah ini yang membuat warga kemudian menjadi kecewa dan marah gitu. Ya, ini memang betul-betul ya, kapital itu sangat rakus gitu ya. Jadi mereka nggak peduli demi untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, mereka bahkan bersedia mengusir warga dari kalau perkebunan dan lahan pertanian itu adalah memutus mata rantai kehidupan mereka karena itu kan merupakan sumber kehidupan warga. Tapi kalau sampai kemudian lahan pemukiman kan mereka mengusir ya, sudah memutus mata rantai kehidupan, mereka mengusir
warga dari tempat pemukiman masing-masing. Ini betapa rakusnya kapitalisme itu. Iya, ini ada videonya juga, Mas Hersu, video dari warga yang juga disebarkan oleh LSM, dan ini masih raw material ya, artinya tidak diolah apapun gitu, tidak ada tambahan suara dan sebagainya. Dalam video ini memperlihatkan, dan memang dari media-media kan, dalam proses pengamanan ini polisi mengerahkan sebanyak 300 personel gabungan dari Polres Parigi Motong dan Satuan Brimob Polda Sulteng. Jadi katanya ada BKO dari Brimob Polda Sulteng membantu pengamanan sekitar 200 lebih personel, dan itu terus kemudian ya cukup miris gitu melihatnya ya, karena peralatannya seperti demo di Jakarta sih kalau saya lihat begitu. Demikian intensif gitu ya. Tidak heran kalau seandainya sesudahnya juga ada 59 yang ditangkap. Mungkin kita mau melihat videonya kan, Mas Hersu? Iya. Oke. Kita tonton dulu ya. Gila. Siapa yang harapan? Dari sini. Masukin. Air, dapat, air. Kanan maju, Oke, wah ini gambarnya luar biasa ya Mbak ya. Nah ini saya senang tadi Anda menggunakan kata istilah ada 59 orang yang ditangkap gitu ya. Karena saya membaca banyak sekali media menyebutnya diamankan. Ini menurut saya keterlaluan teman-teman media ini. Mereka nggak bisa membedakan antara diamankan dengan ditangkap ya. Eufemisme semacam ini. Makanya saya saya tidak suka menggunakan istilah oknum gitu ya. Ya kalau memang dia anggota kepolisian, kalau dia memang anggota TNI, kalau dia wartawan, ya sebut aja bahwa dia memang wartawan, tetapi perilakunya menyimpang, itu tidak sesuai dengan code of conduct sebagai seorang polisi, code of conduct sebagai seorang tentara, code of conduct sebagai wartawan gitu ya. Tapi kan sekarang media masa kita sendiri juga selalu menggunakan kata-kata itu eufemisme gitu loh ya, yang kalau ada orang disebut oknum, kalau orang ditangkap disebut diamankan. Nah kalau udah babak belur diamankan, itu bukan diamankan. Pokoknya ada hal yang elementer yang saya kira kita mesti ngomong pada teman-teman wartawan ini ya, untuk membedakan mana yang diamankan dan dengan ditangkap itu. Diamankan itu kalau kebetulan Anda sedang berjalan, diteriaki orang Anda pencuri, padahal Anda bukan pencuri. Kan banyak sekali kejadian yang mengerikan Mbak ya, sekarang kejadian di lapangan. Dan kemudian datang polisi dan mengamankan Anda, itu Anda diamankan. Tapi kalau ada polisi datang ke tempat Anda, ada unjuk rasa, dan kemudian para pelaku unjuk rasanya itu ditangkap, ya itu ditangkap, bukan diamankan. Ini ya hal-hal yang begini ini saya kira yang perlu mulai dibenahi, karena ini namanya hegemoni makna gitu ya. Dan dengan cara begitu kita mudah sekarang kayak kemarin harga BBM dinaikkan disebut penyesuaian harga. Naik. Kenapa nggak disebut naik saja kan? Ini kan harga-harga sekarang mulai bakal naik nih Mbak ya, kelihatannya siap-siap harga tahu tempe juga bakal naik kan gitu. Ini yang terjadi saya kira. Nah, kembali ke kasus Parigi Motong tadi, saya kira ini memang betul-betul membuat kita prihatin, dan itu menunjukkan betapa dalam situasi sekarang ini para aparat keamanan pemerintah itu justru bukan berpihak pada rakyat, tapi berpihak pada pemilik modal. Iya, betul. Memang lahan yang saya tidak tahu ya sudah berupa izin usaha pertambangan, konsesi tersebut sudah keluar semuanya atau tidak, tapi disebutkan memang ada sekitar 15.700 hektar lahan pertambangan emas ini yang dimiliki oleh PT Trio Kencana. Nah, dari 14.000 itu sejauh ini yang tertulis di media dan kemudian juga oleh jaringan advokasi tambang begitu ya, itu berada di konsesi yang sepertinya tidak terlalu dipermasalahkan, tapi ada di luar itu, yaitu mungkin sekitar 1.000 lebih itu tadi yang kemudian memakan lahan
yang sekarang sedang diusahakan oleh warga dan bahkan menuju ke daerah pemukimannya warga, begitu Mas Hersu. Dan dari penelusuran di media, ini PT Trio Kencana ini merupakan perusahaan yang berkantor di Jalan Kyai Haji Wahid Hasyim nomor 84 sampai 86, kawasan Menteng, Kota Jakarta Pusat. Dan memang berfokus kepada emas dan eksplorasi pertambangan. Nah, ini menggarap di Kabupaten Parigi Muntong dan meliputi sekitar 3 kecamatan. Di sini disebutkan komisarisnya adalah Haji Suryanto, kemudian komisionernya adalah Goan Umbas, kemudian presiden direktur Hajah Syahrus Siam dan direkturnya Randy Umbas. Nah, ini kemudian orang bertanya-tanya, ini dari keluarga mana nih? Karena sepertinya dari gubernur setempat, yaitu gubernur dari Sulawesi Tengah, Pak Rusdi, itu menjanjikan akan melakukan atau setidaknya menyelesaikan gitu ya, berdialog tentang masalah ini. Sebenarnya sudah terjadi dari sejak tahun 2020, tapi sampai sekarang sepertinya masih menemui jalan buntu. Nah, itu yang kemudian warga sudah 3 kali memblokir jalan transnasional Sulawesi. Nah, mungkin ini yang membuat juga pemerintah daerah marah begitu ya Mas Hersu, karena ada pemblokiran itu. Karena dengan adanya pemblokiran maka tentu jalan itu tertutup, tidak bisa dilalui, padahal itu adalah jalan utama yang selama ini digunakan. Nah, tapi warga sendiri juga beralasan bahwa kalau mereka tidak memblokir maka tidak didengarkan suaranya itu. Nah, ini kan jadi tidak ada antara ayam dan telur begitu ya. Nah, ini yang kemudian pada hari Sabtu kemarin warga berdemonstrasi dari sejak pagi, dan kemudian mereka berharap gubernurnya datang menemui, karena memang Pak Rusdi itu sudah berjanji untuk menemui warga, tapi hingga malam tidak datang juga. Nah, terus kemudian ketika dibubarkan itulah terjadi bentrokan dan kerusuhan. Nah, hari ini Bapak Gubernur Sulawesi Tengah sudah menjelaskan bahwa dia sebenarnya berencana hari Senin ini untuk menemui warga. Tapi ya kita harapkan semoga yang ditangkap juga segera dilepaskan ya Mas Hersu, dan semoga ada dialog. Ya. Karena ini miris sekali melihatnya, ini Wadas belum selesai, sudah ada kasus lagi seperti ini. Dan kita jangan kaget ya, kalau akan muncul kasus-kasus serupa di berbagai daerah lain, karena kasus-kasus ini seperti kita ketahui konflik agraria ini terjadi di mana-mana, dan rata-rata itu pasti kaitannya dengan para pemilik modal yang rakus. Kalau di perkotaan itu kaitannya biasanya dengan real estate, itu kan gitu ya. Seperti kasus di perkotaan, ada pinggir kota seperti Sentul kemarin itu juga itu berkaitan dengan real estate. Kalau di daerah-daerah itu biasanya berkaitan dengan perkebunan dan juga tambang. Pasti mainannya itu saja, Mbak, kebanyakan ya. Oke. Tapi tadi kita saya kira kalau soal Parigi Muntong ini sekarang satu paket dengan Wadas ya, dan Wadas ini masih harus terus kita kawal karena perkembangan juga sangat menarik ini. Dalam hal ini saya lihat DPR itu kelihatannya akal sehatnya berjalan dalam kasus di Wadas ini, Mbak ya. Mudah-mudahan mereka juga segera turun juga ke Parigi Muntong, karena jangan alasannya karena terlalu jauh Parigi Muntong di Sulawesi Tenggara. Jadi Sulawesi Tengah, mohon maaf ya. Sulawesi Tengah. Jadi saya lihat kalau nggak salah komisi 2, komisi 3, komisi 7 sudah semua pada siapa ya? Iya, mereka melihat langsung ke lokasi, berdialog dengan warga. Dari pihak Komnas HAM juga melakukan itu, YLBHI mereka juga tidak hanya berdialog dengan warga, tapi juga kepada lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang melakukan pendampingan di situ begitu. Dan kemudian rupanya rekomendasinya adalah kepada pihak ESDM agar tidak mengeluarkan izin usaha pertambangan, begitu ya Mas Hersu? Ya gimana kok proyeknya udah mau jalan kok belum ada izin usaha pertambangan kan, belum ada IUP-nya kan itu. Dan kalau kemudian Komisi 3 juga menjelaskan bahwa ini nggak ada hubungannya dengan proyek strategis nasional, karena sekarang kan dengan undang-undang yang baru ini, undang-undang Cipta Kerja itu kan kalau udah berkaitan dengan proyek strategis nasional itu bisa dilakukan apa saja gitu. Nah, dalam kasus ini kan berbeda. Wadas ini sekali lagi kita mesti ingatkan, orang kan kadang-kadang bingung antara Wadas dengan bendungan bener itu, dengan waduk bener itu apa sih bedanya.
mereka sama-sama di Kecamatan Bener, Purworejo gitu ya. Nah, tetapi yang digunakan sebagai lahan untuk sebagai area yang terkena proyek strategis nasional itu bukan di Wadas gitu ya, di Benernya kan gitu. Nah, Wadas tempatnya jauh, sekitar 10 sampai 12 km dari lokasi itu. Ini yang akan digunakan untuk menggali batu andesitnya. Jadi ini dua proyek yang berbeda, tidak bisa digunakan justifikasi sebagai proyek strategis nasional kan gitu. Iya, betul. Dan yang menarik lagi Mas Ersu, karena dari KSP rupanya juga menerjunkan timnya ke sana ya. Dan kemudian seru ini. Iya, setelah rupanya warga awalnya agak-agak takut, tapi setelah beberapa warga yang menolak itu bersedia menemui, akhirnya ada ratusan yang menemui tim dari KSP dan mereka berjanji akan melaporkan kepada Pak Jokowi. Nah, menariknya ini warga ada yang sampai menangis dan sebagainya, dan tim KSP akhirnya mendengar sendiri dari warga bahwa memang ada kekerasan gitu, dan mereka ada yang ditangkap itu yang memang ada yang masuk ke dalam pemukiman warga, gitu, rumah warga, dan kemudian dipaksa untuk keluar dan kemudian ada yang ditangkap. Jadi dari sini saja kita bisa melihat bahwa klaim dari Pak Mahfud sebelumnya bahwa tidak ada penangkapan, tidak ada pengejaran, tidak ada kekerasan, itu akhirnya tumbang semua klaim itu, gitu ya. Apalagi ini KSP mendengarkan sendiri. Aman dan tentram kata Pak Mahfud kan. Iya. Aman, tentram dan damai. Dan semua itu hanya dilebih-lebihkan oleh medsos begitu. Jadi gambar-gambar itu sudah, video-video itu sudah di framing katanya. Dan ternyata video-video itu malah justru dalam keadaan mentah begitu ya, yang beredar luas itu. Baik dari bahkan dari warga sendiri dan juga dari media yang ada di lokasi. Ya, ini menarik karena sejak awal kelihatannya KSP punya pandangan yang berbeda tentang kasus di Wadas ya. Jadi dan pernyataan sejak awal kan KSP kelihatannya sudah mementahkan apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud, apalagi kemudian ketika mereka mendapatkan fakta-fakta di lapangan. Saya kira ini penting yang semacam ini, kita mesti apresiasi langkah yang dilakukan oleh teman-teman KSP gitu ya. Karena apalagi kalau mereka ini kan harusnya berperan sebagai West Wing gitu ya. Kalau di Gedung Putih West Wing-nya ini ya, dari Pak Jokowi bisa memberikan masukan yang betul terhadap warga Wadas. Karena Wadas ini menarik, Mbak. Kenapa? Karena kan hasil pemilu lalu itu mereka kan 82, sekian persen itu kan pemilihnya Jokowi. Saya tidak tahu apakah faktor karena Pak Jokowinya atau karena faktor Pak Ma'ruf Amin. Karena kan ini warga Nahdien di sini ini. Soal ini saya kira kita penting untuk mengamati kasus Wadas ini dengan tadi yang dengan kasus Giring yang tadi Anda singgung dengan Pak Anies gitu ya. Saya mau melihatnya sekali ini dari sisi komunikasi politik, Pak, dan marketing politik gitu ya. Kan tadi Anda nyinggung kelihatannya nggak kapok-kapok nih si Giring ya untuk menggangguin Pak Anies, padahal dia setiap kali ganggu Pak Anies pasti dia akan dibully habis-habisan oleh netizen gitu ya Mbak ya. Nah ini kan fenomena Giring, fenomena Ganjar, bahkan bisa kita tarik juga ke fenomenanya Mbak Puan, itu yang kalau dalam politik kita sebut sebagai adanya brand image gitu ya. Ada kerusakan pada merek dagang. Kita mulai dari Giring dulu deh Mbak ya. Saya usul kita mulai dari Giring dan PSI. Saya kira kalau ngomongin Giring ini, kita ingat dulu bahwa PSI ini adalah eksperimen partai politik dari anak-anak muda, dari lintas agama, lintas golongan gitu, dan banyak orang pada waktu itu berharap banyak dari PSI ini. Tapi di tengah jalan kemudian orang banyak kecewa karena melihat bahwa PSI ini ternyata walaupun isinya anak-anak muda, tapi cara berpikirnya seperti orang tua. Gitu. Seperti Orde Baru malah. Membela kepentingan para konglomerasi gitu. Misalnya isu sawit ya, Mbak waktu itu ya, ingat ya. Betul. Itu blunder mereka. Isu sawit apa dan sebagainya, dan kedua yang paling berat adalah mereka membawa slogan itu kesan Islamofobianya kuat. Kan gitu ya. Karena kampanye mereka adalah kampanye satu anti perda syariah,
bahkan sampai soal poligami mereka urusin soal itu. Ya, walaupun ada anggotanya yang orang tuanya juga dipoligami, tapi tidak dipersoalkan gitu. Tapi kan dampaknya kemudian banyak juga pengurus-pengurus daerah yang tidak sepakat akhirnya mengundurkan diri gitu ya, Mbak ya. Betul, iya. Karena di antara mereka sendiri juga ada yang merupakan produk poligami, bisa dikatakan demikian begitu ya. Dan dia tidak merasa aneh, tapi ternyata partainya anti poligami begitu. Iya. Nah, tapi oke, kita tidak mau masuk dalam kontroversi poligami atau tidak, tetapi itu kan bagian dari masalah-masalah yang diatur dalam Islam sendiri, itu dibenarkan gitu ya. Dan ketika mereka masuk wilayah itu menjadi mereka membuat positioning mereka itu jadi nggak jelas gitu, dan akhirnya seperti kita ketahui bahwa perolehan suara mereka juga kecil, dan kemudian mereka tidak masuk dalam parlemen, tapi mereka terlatih di beberapa daerah. Dan ada satu problem saya kira yang kemarin PSI, ini kita ngomong secara dari sisi marketing politik ya, posisi ketua umumnya, saya kira itu juga yang menjadi persoalan. Pada waktu itu kan sebelumnya ketua umumnya adalah Grace Natali. Kita tahu, saya kenal baik Grace Natali ini, saya pernah kerja sama satu kantor sama dia dan sebagainya gitu ya, pernah jadi tim lah dengan saya gitu. Grace Natali ini kan dia kebetulan, ini kita tidak ngomong soal ras ya, tapi kita ngomong dari sisi fakta-fakta saja. Dia adalah etnis Cina dan non-Muslim, jadi dia double minority, gitu ya. Kelihatannya ini disadari oleh teman-teman PSI, ini mungkin nggak menguntungkan kalau dari sisi branding, gitu ya. Makanya kemudian mereka kemudian Grace Natali secara menyerahkan ke posisi ketua umum ke Giring Ganesha ini. Saya kira pilihannya menarik, karena apa? Karena bagaimanapun Giring ini juga seorang selebriti gitu ya, anak muda di kalangan anak muda, dia terkenal sekali, dan lagunya salah satunya lagu Laskar Pelangi waktu itu ya, itu banyak sekali digemari oleh anak-anak muda, bukan hanya pokoknya dia figur yang famous. Dan coba perhatikan, setiap kali dia pidato kan dia selalu menyebut bahwa saya Haji Giring Ganesha Jumario, itu ya Mbak ya biasanya ya. ini saya kira penting, ini untuk brand penting, untuk menunjukkan bahwa hajinya itu penting ya. Ya, Haji dan Jumario itu juga penting Mbak di belakangnya Mbak. Gitu ya. Ya. Jadi Muslim dan Jawa kan gitu ya, yang terjadi pada Giring. Tetapi ternyata kemudian sayangnya, ini sebenarnya saya kira ini sudah bagus strategi dari dia coba rebrand gitu, tidak menunjukkan bahwa PSI bukan partai yang anti Islam loh, ketua umumnya Haji Jawa kan gitu. Jadi tetapi sayangnya Giring kelihatannya strateginya ini kemudian dia cara pansosnya itu lewat Hajar Anies gitu. Dalam banyak kader-kader tertentu itu berhasil dia membuat dia naik, awareness publik kepada dia naik, popularitas dia naik, tetapi dalam ciri yang buruk, dari dalam negatif gitu ya, negatif B yang dia lakukan. Saya kira sekarang terjadi pada Giring ini terjadi brand image, saya kira ya, ada terjadi perusahaan ya. Sama juga dengan Mbak Puan ya, dan Mbak Puan ini beberapa kali strategi timnya juga blunder ya. Ketika orang lain pandemi, dia pasang baliho di mana-mana dulu, kebinekaan itu kan gagal. Kemudian juga ketika Semeru, orang lagi sibuk membantu para korban Semeru, dia malah pasang baliho di mana-mana gitu. Ini juga mengalami brand image. Dan sekarang terjadi juga pada Ganjar. Saya kira gini, juga terjadi pada Ganjar, juga terjadi brand image. Sekarang ini kan bagaimanapun Ganjar ini paling aktif di media sosial, ya. Tapi gara-gara Ganjar nih, gara-gara Wadas setitik rusak usaha Ganjar sebelanga. Gitu Mbak. Ini kalau dari sisi saya lihat, dari sisi marketing politiknya seperti itu. Apakah bisa dilakukan? Bisa dilakukan di perubahan, namanya rebranding. Gitu ya Mbak. Ingat ya. Kalau kita di media dulu, kita biasanya melakukan itu rebranding. Tapi rebranding ini berat. Ya, lebih baik kita buat produk baru daripada rebranding. Biasanya begitu ada pertanyaannya, lu mau rebranding atau bikin produk baru? Banyak juga sih yang berhasil melakukan rebranding. Tapi kalau produk baru nggak mungkin. Orang seperti, kan nggak mungkin bikin produk baru Puan, nggak bikin produk baru Giring, nggak mungkin. Kalau Giring mungkin masih bisa diganti saja dia sebagai ketua umumnya, diganti gitu. Tapi kalau kayak Mbak Puan dan Ganjar kan nggak bisa diganti sebagai orang. Jadi ini
saya kira dalam kasus ini menarik untuk mengamati bagaimana kelanjutannya. Itu saya kira Mbak yang kita bisa lihat dari kasus Giring Ganjar dan juga Mbak Puan. Iya Mas Hersu, betul sekali. Wah, saya asik nih dengar penuturan dari Mas Hersu nih analisanya. Saya lihat juga sepertinya PSI ini bingung ya. Kalau seandainya kemarin kan memang PLT Giring karena Grace Natali sedang menyelesaikan sekolah di Singapura dan ternyata itu menjadi ketetapan begitu ya, tidak hanya sekedar PLT. Nah, memang kalau kita lihat sepertinya regenerasi ya. Sebenarnya Grace juga masih muda gitu ya, tapi kalau seandainya itu tadi ada double minority terus kemudian akan diganti, sepertinya PSI ini sulit mendapatkan pengganti dari Grace gitu kalau yang saya lihat begitu, karena memang mereka inklusif tapi ternyata eksklusif begitu. Dari anggota-anggotanya kan kita melihat itu tidak mencerminkan dari berbagai kalangan gitu yang secara luas. Justru anggota-anggotanya itu tadi adalah misalnya yang bisa masuk ke PSI itu seolah-olah adalah mereka yang Islamofobia begitu. Terus kemudian mereka yang minority itu diterima dengan tangan terbuka lebar. Padahal kan seharusnya tidak demikian. Tapi sorry to say itu yang akhirnya terbentuk di benak masyarakat begitu. Walaupun sebetulnya di dalamnya mungkin tidak begitu ya. Kita tidak tahu juga karena kita tidak tahu satu persatu anggotanya. Tapi kalau melihat dengan dipilihnya Giring begitu yang ya kita tahu untuk ya bagaimana ini kan bersaing dengan parpol-parpol yang lain begitu. Taruhlah bersaing dengan Zulhas, bersaing dengan dari Partai Umat yang sama-sama baru ya, menantunya Pak Amin Rais gitu ya, seorang pemikir juga, kemudian bersaing dengan partai-partai yang lain, apalagi dengan Pak Airlangga dan sebagainya. Ini jelas kebanting sekali begitu sosok Giring ini begitu. Tapi sepertinya seperti tidak ada pilihan kenapa sampai Giring yang dipilih, mungkin hanya faktor popularitas, padahal popularitas juga sudah meredup. Ya kan, di kancah musik juga sosok Giring ini sudah agak dilupakan gitu. Generasi baru tidak kenal Giring. Mungkin yang generasi yang agak-agak mungkin 10 tahun yang lalu itu baru mereka mengenal sosok Giring begitu. Jadi lebih kenal Pamungkas kalau sekarang ya Mbak ya. Iya, betul. Jadi ya itulah agak terbata-bata begitu ya. Kalau ingin apalagi itu tadi sudah ada image-nya sudah damage begitu ya, sudah rusak karena sepertinya Giring mengucapkan apapun itu akan dibantah begitu. Seperti saya lihat di IG-nya, setiap kali dia sudah ke Papua, wah itu luar biasa foto-foto yang dia unggah di Papua itu berturut-turut dalam sehari bisa berapa foto dan kemudian sepertinya dibuat dengan epic gitu ya, agar nuansanya adalah nuansa yang epic gitu, tidak biasa-biasanya, tapi tetap saja di bawahnya itu komen-komen dari netizen itu tetap mengaitkan misalnya dengan Giring kapan ke Wadas gitu, Giring ngapain ke Papua, tuh ada masalah di Wadas, kenapa kamu nggak bersuara gitu. Begitu juga dengan konflik-konflik lainnya gitu disebutkan di situ kenapa dia tidak mau menanggapi konflik ini, tidak mau menanggapi konflik ini. Ya karena memang sudah orang akhirnya sudah selalu seperti ngeledek gitu ya. Padahal dia serius. Saya lihat Giring serius, tapi orang menanggapinya dengan ngeledek gitu. Geli juga sih lihatnya. Dan kemudian untuk Mbak Puan juga ya seperti kata Mas Hersu tadi, kadang-kadang komunikasi sebagai seorang ketua DPR dan komunikasi sebagai anggota partai itu sepertinya agak-agak ditanggapi oleh pembaca atau oleh netizen itu agak-agak rancu gitu ya, agak campur. Mungkin Mbak Puan ketika disulut kemarin di Minahasa mengatakan bahwa ada gubernur yang tidak mau menyambut saya, tidak mau ngurusin saya, begitu kan? Mungkin dalam kapasitas dia sebagai Ketua DPP PDIP begitu ya, karena kalau menurut Pak FX Rudi, mantan wali kota Solo, begitu mengatakan bahwa kalau sebagai ketua DPR, kalau seandainya diberitahu bahwa dia akan datang, maka itu protokolernya akan beda begitu kan dengan kalau seandainya presiden yang datang begitu. Jadi tapi kalau sebagai ketua DPR ya mungkin yang akan datang itu adalah gubernurnya atau wali kotanya yang berasal dari fraksi yang sama begitu. Kan ini kan perwakilan kan, kalau DPR itu adalah wakil rakyat. Jadi yang akan datang juga adalah gubernur atau wali kota yang berasal dari PDIP juga. Nah, kebetulan ternyata Pak FX Rudi mengakui bahwa yang dimaksud oleh Mbak Puan adalah ketidakhadiran Ganjar pada saat
tanggal 20 Januari Mbak Puan meresmikan Pasar Legi Solo begitu. Dan alasannya adalah karena ada Pak Ganjar harus melakukan pemaparan di Jakarta, presentasi dengan PUPR begitu mengenai mitigasi bencana pada tanggal 20 itu, dan undangannya baru malam hari. Tapi setelah kita telusuri, Mbak Puan mungkin jengkel juga Mas Herssu, karena tanggal 19-nya sehari sebelumnya ternyata dia melakukan tinjauan vaksinasi gitu di Sukoharjo terhadap anak-anak dan orang tua, di mana Mbak Puan membagikan buku yang bergambar dirinya, dan itu ternyata Pak Ganjar juga tidak hadir. Jadi alasan bahwa tanggal 20 tidak hadir karena sudah mepet itu sepertinya agak terbantahkan, karena tanggal 19 pun juga nggak hadir kok beliau begitu. Jadi tapi orang ya warga melihatnya ini sebagai Mbak Puan nih berbicara bukan sebagai kapasitas partai ya, tapi sebagai ketua DPR. Jadi rancu begitu. Ya kasihan juga itu tadi brand yang damage itu tadi terlanjur melekat begitu. Jadi apapun jadi seperti serba salah. Iya. Nah, padahal sebenarnya gini ya, posisi Mbak Puan itu sebenarnya selalu posisi-posisi yang bisa dikapitalisasi ya, kalau dari sisi marketing politiknya, kapitalisasi waktu dia menjadi menjadi Menko PPKM misalnya gitu ya, sekarang apalagi ketua DPR. Kalau Menko mungkin masih ada presiden di atasnya gitu ya, yang kadang-kadang dia harus mempertimbangkan faktor Pak Jokowi, walaupun sebenarnya kita sama-sama tahu bahwa Pak Jokowi itu petugas partai, tapi tetap saja Mbak Puan dalam hal ini dia sebagai anggota kabinet dari Pak Jokowi. Tapi kalau sebagai ketua DPR, Mbak Puan ini bisa mengeksploitasi semua sumber daya yang ada di situ untuk membuat dia memasarkan secara politik gitu. Dalam hal ini dia justru harus diakui jujur dia kalah cerdik dibandingkan dengan Ganjar gitu ya. Ya Ganjar ini paling agresif, orangnya nggak sungkan-sungkan melakukan hal itu. Begitu juga pada Anies Baswedan ya. Anies Baswedan ini juga dia masih sungkan gitu, banyak sekali hal yang dia tidak mau langgar selama dia menjadi gubernur. Ini berbeda dengan Ganjar, dia ada setiap hari nggak ada kegiatan yang tidak dikaitkan dengan masalah-masalah pencitraan gitu ya. Mulai dari dia bersama dengan para youtuber yang cukup terkenal di daerahnya, terus sampai apapun jadi konten. Bahkan kemarin kan sempat kemiskinan dari kader PDIP yang di Temanggung pun bikin konten oleh Ganjar yang membuat yang akhirnya dikembalikan ya Mas Herssu bantuannya. Ya, PDIP nyap-nyapan, dan sebenarnya gampang kok pada waktu itu sebenarnya, kalau dari sisi PDIP ya, mesti membalikkan situasinya, jangan baper dulu gitu. Ganjar mengeksploitasi sebagai kader PDIP. Ditanyakan itu kan warga Temanggung itu wilayahnya Pak Ganjar. Ganjar itu adalah gubernur Jawa Tengah, jadi apa dong pekerjaannya Ganjar nggak bisa mensejahterakan rakyatnya gitu kan? Partai nggak ada urusannya sebenarnya. Partai itu solidaritas saja. Tapi seorang kepala daerah itu punya kewajiban mensejahterakan rakyatnya. Jadi kalau masih ada rakyat yang miskin, apalagi kader sesama partai dia, itu kan sebenarnya citra jeleknya ada di Ganjar, bukan ada di PDIP. Mestinya gitu-gitulah Mbak yang mestinya. Tapi memang Ganjar ini serba salah seperti kata Mas Herssu loh. Karena kalau saya lihat sendiri dari berita di media dan juga dari YouTube-nya, itu memang ada dia memilih untuk membantu itu kepada memang kader PDIP begitu ya. Sepertinya dia kadang dia berbaju sebagai gubernur begitu. Jadi sebagai bapaknya semua warga Jawa Tengah. Tapi kadang-kadang dia mengkhususkan diri sebagai seorang kader PDIP, yaitu dengan lebih memperhatikan warga PDIP yang sedang ditimpa masalah atau ditimpa musibah atau pada saat pandemi ini membutuhkan pertolongan. Nah, tapi rakyat kan tidak bisa men-switch pikiran itu seperti cara Pak Ganjar, bahwa oh ini Pak Ganjar lagi jadi kader PDIP, oh ini Pak Ganjar lagi jadi gubernur Jawa Tengah, kan tidak bisa melihat seperti itu ya. Jadi mereka melihatnya itu rancu begitu ya, ya sebagai mostly sih sebagai gubernur Jateng, dan kemudian dia juga orang mempertanyakan kenapa terus kemudian juga mempermasalahkan karena memang kenapa harus direkam gitu kan, terus kenapa ini seolah-olah jadi apa ya, komoditi begitu ya, dan orang juga
tidak lupa Mas Ersu bahwa sepertinya, dan orang bertanya-tanya sebenarnya timnya Pak Ganjar kayaknya sama ya dengan timnya Pak Jokowi dulu begitu, karena cara-caranya itu mirip sekali apa yang dilakukan di media sosial, terus kemudian angle-angle fotonya, terus kemudian yang Pak Ganjar cara-cara menyapanya sebagai orang yang sederhana, bahwa ketika menyapa seseorang itu saya adalah sama dengan Anda. Pak Jokowi kan juga kesederhanaan itu yang dijual begitu. Ya, iya. Dan kalau kita lihat banyak sekali buzzer-buzzer yang buzzer-buzzer pendukung pemerintah yang selama ini mendukung Pak Jokowi, begitu Ganjar diserang habis di Wadas, mereka juga turun tangan membela gitu ya Mbak ya. Sama ya, kelompok buzzer yang membela Pak Jokowi maupun ini sama begitu. Jadi sekarang double job mereka. Iya. Oke, fakta-fakta ini menarik ya, kita mengamati di lapangan gitu, banyak hal yang menarik, dan saya selalu ingin menyampaikan pada Anda bahwa kalau Anda melihat sebuah fenomena politik itu, kalau saya dulu diajarin gini, kalau A ketemu B itu belum tentu berarti C, tapi bisa saja A ketemu B itu bisa D gitu ya. Tetapi sekarang ini sebenarnya nggak gampang sekali, karena kalau kita lihat di lapangan ternyata bahwa fakta-faktanya itu dalam kasus ini misalnya A ketemu B itu setelah A dan B itu C gitu ya. Tetapi yang menjadi juga perbincangan saya kira yang cukup menarik, orang kemudian mengkait-kaitkan apakah ini ada operasi-operasi tertentu gitu ya, misalnya dalam kasus Wadas, apakah ada operasi untuk pembusukan Ganjar atau apa gitu. Itu banyak sekali teori-teori semacam itu yang Anda bisa saja mengambil kesimpulan sendiri dengan cara mencermatinya gitu, karena semua yang terjadi saat ini itu tidak lepas kaitannya dengan urusan-urusan politik dan Pilpres 2024. Gitu lagi. Mas Ersu, saya tambahi sedikit. Sepertinya juga kita ini adalah sebenarnya kalau seandainya sekarang kan seperti kata Mas Ersu bahwa ini adalah pembusukan Ganjar begitu ya. Nah, sebenarnya tidak usah dilakukan pembusukan, Pak Ganjar sendiri yang sudah melakukan itu begitu. Apakah kemudian Pak Ganjar membusukkan dirinya sendiri? Seperti misalnya kata Bang Natalius Pigai ya dari Komnas HAM, seharusnya yang melakukan diskusi dengan warga yang menolak maupun tidak menolak itu adalah Pak Ganjar sendiri yang mendekati, jangan diserahkan ke Komnas HAM. Komnas HAM itu hanya sebagai fasilitator, dia bisa dikatakan sebagai penengah agar warga tidak dizolimi, dan kenapa diserahkan? Pak Ganjar sendiri mengatakan kan sudah saya serahkan ke Komnas HAM. Nah itu kan kesalahan ya sebenarnya. Kalau menurut saya sih itu tidak tepat lah bisa dikatakan demikian, dan masih banyak hal lagi lah. Dan kemudian ini buzzer yang buzzer ini sepertinya ya dia ngeles sih Mas Ersu kalau sejauh ini, karena memang dia tidak bisa melakukan pembelaan apapun karena demikian ramainya medsos menghadirkan data-data dan fakta yang tidak terbantahkan. Jadi terpaksa dia bilang ini pembusukan, padahal pembusukan apa? Karena ini sudah berlangsung lama juga kok, dan dia tidak bisa menyelesaikan Pak Ganjar ini. Iya, oke, saya kira semakin menarik apa yang terjadi di baik di Wadas, di Parigi Mutong, dan juga di beberapa tempat-tempat lain lagi, dalam pengertian gini, maksud saya menarik itu bukan hanya kita melihat itu sebagai sebuah beritaan sih, tetapi sebagai sebuah fenomena politik itu kan sebenarnya menunjukkan apa yang sedang terjadi di Indonesia ini, dan dengan mencermati apa yang terjadi di Parigi Mutong, apa yang terjadi di Wadas, juga kemudian para elit politik yang mereka bermanuver ke sana sini melakukan berbagai pertemuan. Saya mendengar itu banyak sekali yang diam-diam melakukan pertemuan menjajaki untuk koalisi dan sebagainya. Ini sebenarnya kita bisa mendapat gambaran seperti apa masa depan bangsa kita ini. Kita mesti akhiri perbincangan kita kali ini ya Mbak Agi ya. Saya sekali lagi terima kasih untuk doa-doa Anda semua pada kita semua. Saya Ismail Arif. Dan saya Agi Beta, semoga kita selalu sehat dan salam 0%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.